Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Nur ya sebagai kesempatan untuk mewawancarai Ibu sebenarnya. Ya, Ibu sebagai kepala sekolah kan. Ini ada tugas dari Berkembang. Di sini Berkembang itu ada namanya demonstrasi kontekstual. Ini kali ini adalah mewawancarai dua bimbingan kepala sekolah. Salah satunya harus sekolahnya di atas kita kan gitu kan. Langsung lah gitu ya. Langsungnya. Jadi kali ini mewawancarai mengenai keputusan-keputusan Ibu ya. Nah, sebelumnya mau tanya Bu, Ibu selama menjadi kepala sekolah udah berapa tahun? Kalau di sini setahun setengah. Kalau masih waktu di Pangkal Pinang, sejak di Pangkal Pinang 7 tahun setengah. Beda kecil juga kan, persatu ini. Pertama yang tapi banyak banyak pengalaman dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau itu misalnya mengambil keputusan itu mengidentifikasinya seperti apa? Salah satunya ya. Iya. Kalau keputusan biasanya ibu selalu menurutkan berdasarkan kepentingan. Satu. Yang kedua berdasarkan urgensi atas keputusan tersebut. Tapi biasanya dia akan memilih urutan dari kepentingan. Baru yang kedua urgensi tidak. Kalau misalnya dalam menjalankan mengambil keputusan ya, kalau misalnya keputusan itu sama-sama baik gitu Bu ya. Keputusan ini kita baik, keputusan ini baik juga sebenarnya. Dan misalnya ada nggak keputusan yang besar seperti itu Bu? Misalnya mungkin ini sering sekali. Sekarang dari semua keputusan yang kita ambil, kita kepengen semuanya jalan kan? Jadi semuanya jalan, tapi di satu sisi tidak bisa kita menjalankan dua keputusan itu sekaligus. Nah, akhirnya begini tadi berdasarkan kepentingan. Baru keurgensasi, misalnya sama-sama penting, kata Pak Sambal benar. Yang kedua, mungkin nggak dari dua pilihan ini dan keputusan itu dua-duanya benar. Nah, di antara kedua itu mana yang paling penting? Pasti ada kan? Ini itu urgen ini. Artinya lebih penting gitu kan, lebih penting. kalau misalnya langkah-langkahnya ada nggak langkah atau prosedur dalam mengambil keputusan tersebut? Kalau berdasarkan kepentingan berarti dari analisis ya, analisis, kemudian dari verifikasi. Kalau keputusan itu berhubungan dengan kurikulum, pasti itu akan memenuhi bahasa kurikulum, gitu kan? Dari kepentingan ini mana yang paling penting dari dua keputusan yang harus kita ambil dan sama-sama penting. Nah, apabila ada hubungan dengan wakil yang lain, ke naskah, kasar pasca atau ke kesiswaan, kan kalau satu sekolah kan tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Samanya. Boleh kita bekerja ini adalah teamwork gitu. Maka mereka juga akan melakukan verifikasi. Kalau di akademik pasti mereka langsung ke kaprok seperti Pak Sandra. Nah, berdasarkan verifikasi itulah kalau bisa mengambil itu penting kan atau urgen kan. Jadi kesimpulannya harus ada verifikasi terhadap keputusan yang kita ambil terhadap bagian atau apa ya, bagian-bagian mana yang paling penting di antara dua pilihan tadi. Ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang dianggap efektif gitu, dia mengambil cepat keputusan. Biasanya urgen. Urgen. Iya, misalnya gini ya, ada contoh, ada keputusan yang diambil tanpa harus melibatkan teman-teman di wakil sendiri ya, salah satunya ya. Tapi sih hal seperti itu, terkadang juga ada juga keputusan yang diambil tanpa ibu harus melakukan informasi kepada mereka. Itu biasanya hal-hal yang urgen, biasanya yang sifatnya agak sedikit secret. Itu juga ambil keputusan sendiri. Kalau ini dalam mengambil keputusan tersebut, apa ada tantangan Bu? Misalnya dalam jelas. Setiap keputusan yang kita ambil, contohnya di mata kepala sekolah itu keputusan itu sudah kita ambil ya berdasarkan kepentingan dan urgensi tadi ya. Tapi mungkin di mata teman-teman yang lain, hal itu mereka menganggap itu tidak penting ataupun kurang penting ataupun tidak urgen ataupun ada perlu itu pasti ada seperti itu. Pasti itu setiap kali keputusan yang kita ambil pasti ada plus dan minusnya pasti. Setiap kali keputusan yang kita ambil. Contoh sejauh-jauh kita ambil keputusan ketua program, kita ambil keputusan mencari pembina OSIS, itu masih ada juga.
atau kegiatan seperti yang akan kalian lakukan ini UKK, gitu kan? Keputusan ini kapan kita lakukan karena akan menghadapi bulan puasa, sedangkan jeda waktu yang harus dilakukan UKK ini dari 1 Maret sampai dengan 30 Juni, sedangkan kemudian itu tanggal 5 Mei. Bagaimana keputusannya? Gitu kan? Nah, kalau sudah sampai di situ perlu adanya koordinasi ibu dengan para wakil, dengan para ketua program. Nah, hasil ini kita ambil, keputusan kita ambil, ibu akan bawa di atas itu. Nanti kan di kabin kan, nah itu sudah kita lakukan dan sudah sampai ke dinas. Itu membutuhkan artikan keputusan itu diambil harus berjenjang. Nah, yang Pak Sampo tanyakan tadi kan pasti berjenjang. Kita lihat dulu keputusannya perlu diambil berjenjang. Ya. Karena yang punya atasan itu punya atasan lagi, gitu kan kira-kira seperti itu. Itu yang berjenjang. Kalau misalnya ibu dalam mengambil keputusan itu, apakah ada jadwal atau waktu tertentu mengambil keputusan atau mungkin maksudnya itu lah gitu Bu? Tergantung ya. Kalau ada misalnya keputusan yang diambil sifatnya urgen, kayak itu tadi ya, saat itu sih kan keputusannya diambil atau tidak kalau kan, pokoknya keputusan pada akhir itu, ya itulah. Tapi kadang-kadang ada keputusan yang kita ambil perlu jeda waktu. Contoh pemilihan wakil kepala sekolah, misalnya kemudian atau satu pun yang lainnya itu perlu pemikiran. Itu ada waktunya. Misalnya ibu harus koordinasi dengan para wakil dulu, termasuk beberapa dulu. Nah, kita mau berurusan ini. Nah, ketika itu panjang itu, panjang. Kalau misalnya nanti ini ajaran baru kan, kita sudah punya beberapa gedung baru. Kalau ada penanggung jawab kan nantinya ini. Nah, dari sekarang udah dipikir nih, siapa kira-kira yang kompeten atau pantas yang ada di ruang situ. Contoh, kalau BK jelas guru BK, kalau kekotenan jelas para guru-guru kekotenan. Nah, yang guru keputusan kemarin kepala lab untuk kepala lab bahasa, itu ya. Kita ambil, itu kan? Bisa kan kira-kira di situ. Satu, kompetennya harus mempunyai kemampuan IT, gitu kan? IT kan? Yang kedua, jelasnya dia guru bahasa, jelas apa Indonesia, pada bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin, pokoknya berhubungan dengan bahasa. Nah, itu belum, karena perlu waktu juga ya. Dan kemudian bukan nggak penting. Satu sisi peralatan furniturnya belum lengkap, kursinya baru setengah dan 3 bulan. Kemudian komputernya juga belum ada. Nah, sementara waktu mungkin bisa kita gunakan. Terus menggunakan Pak Adi tadi, ini kita bisa gunakan untuk kelas ini. Ini boleh kita menggunakan. Itu salah satunya. Kira-kira Bu, ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah gitu dalam membantu ibu dalam mengambil keputusan? Jelas, dan semua. Jadi rasanya gitu. Kalau menjadi kepala sekolah di sini atau perlu tanggapan segala sesuatu yang kita putuskan itu selalu berkoordinasi dengan para kegiatan tetap usaha, maka kita berkoordinasi dengan kepala usaha dan orang-orang yang kita usaha seperti kemarin kita dapat dapat telepon dari masalah kita bersama apakah memutuskan atau tidak. Ya, kondisi baik mereka tidak pernah berubah, memberikan atau terus tidak ada kita ngomong apa baru kita ngambil keputusan pasti pada misalnya kegiatan wakil kepala sekolah bidang maka kita yang akan menentukan sendiri apabila kegiatan ini atau keputusan yang kita sebutkan para pemprov maka baru kita rapat kita seperti itu. Itu terkadang kalian perkara dengan kapal, ibu dengan kita dengan Bu Sekti sudah rapat dulu, kita sudah ngomong dulu, kita lakukan apa yang mau kita ambil keputusan itu, sudah jelas Pak. Soalnya harus koordinasi dengan orang-orang itu ya. Karena kita bingung, nggak bisa bekerja sendiri. Nah, itu cuma bisa gitu aja kan. Kerjakan kalian itu butuh tim yang kuat, baru keputusan yang kita ambil itu dapat berjalan maksimal. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kira-kira ada nggak misalnya sesuatu yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut? Banyak sekali ya. Yang satunya membuat ibu semakin dewasa. Kedua semakin banyak pengalaman.
Jadi kalau ketemu dengan permasalahan yang sama, ya, dari selama ibu menjadi kepala sekolah, kita bisa melihat waktu kemarin kita mengambil keputusan ini, mengambil keputusan kan ada A, B, C. Ternyata kita ambil keputusannya A, gitu kan? Ternyata setelah jalan minus-minusnya ini waktu mengambil keputusan A. Dan berjalannya waktu ketemu lagi permasalahan tersebut. Keputusannya kan bisa A, B, C, D itu. Kita nggak ngambil lagi keputusan A tadi. Mungkin kita ngambil keputusan berikutnya yang B yang kita ambil. Mungkin meminimkan hal-hal yang negatif, ya, gitu kan? Yang minusnya memaksimalkan hal-hal yang positifnya. Itu pengalaman itu tadi. Nomor pengalaman, itu kan menjalani semakin banyak waktu yang berjalan. Jadi ada kawan yang nggak jelas lagi. Nah, terima kasih Bu ya. Ini poin-poinnya sudah dijawab ya. Terima kasih banyak Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu ya. Salam. Selama ini saya mengidentifikasi masalah itu melalui guru-guru yang terkait, misalnya guru piket, guru BK, kemudian wali kelas, atau melihat kasus-kasus yang sering muncul di sekolah. Gitu aja. Dalam mengambil keputusan intinya berkomunikasi terlebih dahulu dan mengumpulkan barang-barang bukti yang bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan tersebut. Langkah pertama adalah dalam mengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu menggali informasi dari wali kelas dan BK, guru bimbingan konseling, sehingga nanti mendapatkan informasi yang akurat, kemudian disinkronkan informasinya yang dari guru dan wali kelasnya dengan pribadi-pribadi yang bermasalah di sekolah. Untuk mengambil keputusan dalam masalah dilema etika, ya intinya sekali lagi ya bukti untuk mendukung mengambil keputusan tadi, sehingga nanti keputusannya tepat sasaran dan diterima oleh semua kalangan gitu, semua pihak, misalnya guru, siswa, atau orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu. Untuk mengambil keputusan yang menjadi tantangan, yaitu karena warga sekolah itu sifat dan wataknya bermacam-macam, sehingga sulit untuk menyatukan, tetapi tetap ambil keputusan yang relevan sesuai dengan tadi yang dibutuhkan oleh semua pihak. Sehingga karena kepala sekolah itu selain sebagai penghubung juga sebagai fasilitator bagi para guru, siswa yang melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Kalau ngambil keputusan itu tergantung di situasi dan kebutuhannya. Misalnya kalau untuk mengambil keputusannya belum memiliki informasi yang cukup, maka kita mengambil keputusannya menyelesaikan masalahnya ya butuh waktu. Karena yang pertama, alasannya kita menunda atau memberikan deadline supaya mengumpulkan barang bukti, informasi yang akurat, sehingga nanti keputusan itu memang tepat untuk beberapa guru atau siswa yang bermasalah di sekolah gitu.
untuk mengambil keputusan dilema etika bagi seorang kepala sekolah itu tidak bisa dilakukan secara sepihak. Maka di sini saya mengambil inisiatif, terutama sebelum keputusan itu ditetapkan, maka menjalin komunikasi dulu intinya dengan guru BK, wali kelas, kemudian dengan wali siswa dan siswa tersebut, sehingga nanti keputusannya itu memang akurat dan tidak kesannya tidak terburu-buru atau sembarangan dalam mengambil keputusan gitu Pak. Untuk pengalaman dalam mengambil keputusan, baik yang masalahnya bersifat benar semua atau yang benar kemudian mengandung hal-hal yang salah, di sini hikmahnya adalah kita bisa berkomunikasi langsung dengan wali siswa dan siswa tersebut, karena kebanyakan aktivitas kepala sekolah itu selain memfasilitasi guru mengajar, guru juga siswa juga dijembatani untuk mengatasi masalah, sehingga guru, wali kelas dan siswa yang belajar merasa terfasilitasi dengan kehadiran keputusan kepala sekolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Ardiansa, CGP Angkatan 6 Bangka Tengah. Ya, kali ini setelah saya mengamati atau melaksanakan sesi wawancara dengan 2 kepala sekolah, kali ini saya akan merefleksikan hasil yang sudah saya dapati pada wawancara tersebut. Yang pertama yaitu hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti pada 4 paradigma, terus 3 prinsip, dan 6 langkah penguji. Apa yang Anda dapatkan? Oke. Pada hasil wawancara yang pertama dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, yaitu Ibu Kurnia Paratiwi, yang saya ambil bahwa dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan kepentingan dan urgensi. Kalau dalam paradigmanya itu ada paradigma yang Ibu Kurnia ini terapkan adalah paradigma jangka pendek PS jangka panjang, atau short term PS long term. Prinsipnya itu berpikir hasil akhir ya, end based and thinking, serta pada pengujiannya ini berkoordinasi dengan orang bawahan, jadi atau bawah-bawahannya, sehingga tidak serta-merta untuk melakukan suatu keputusan tersebut. Nah, pada wawancara yang kedua dengan Bapak Muhammad Iskandar J, Kepala SMA S Putra Samba, pada ini paradigma yang Bapak Iskandar dapatkan, ini hasil dari pengamatan saya, bahwa beliau ini lebih condong antara kebenaran PS kesetiaan atau truth PS OLT. Prinsip berpikir berbasis itu peraturan ya, peraturan, karena beliau ini ingin mendapatkan bukti-bukti yang konkret terlebih dahulu sebelum melakukan suatu keputusan, atau rules based thinking. Sedangkan pada langkah pengujian ya sama dengan Ibu Kurnia tadi, adalah berkomunikasi atau berkoordinasi dengan semua pihak itu bawahannya. Pertanyaan kedua ini hasil refleksi yang saya dapat, bagaimanakah hasil wawancara antara 2 pimpinan yang setelah saya wawancarai tersebut, apakah ada sebuah persamaan atau perbedaan? Ya, saya mendapatkan dua-duanya hampir sama, bahkan sama. Yang kedua-duanya bahwa sebelum mengambil keputusan, pimpinan tersebut atau 2 kepala sekolah tersebut lebih dahulu mereka adalah berkoordinasi, berkomunikasi
dengan bawahannya langsung, dengan mencari bukti-bukti yang tepat. Nah, terus apa sih rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani untuk pengambilan keputusan tersebut ke depan? Ya, perencanaannya sama. Beliau berdua bahwa dalam ini persamaannya mereka akan selalu berkomunikasi, berkoordinasi atau bukti-bukti yang untuk menunjang keputusan-keputusan yang dapat diambilkan dengan lebih tepat lagi. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan di dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid Anda, dan pada kolega guru-guru lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Kebetulan saya sendiri merupakan kepala program keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Pada penerapan pengambilan keputusan, saya selalu berkomunikasi dengan guru produktif terlebih dahulu dan wali kelas terlebih dahulu. Misalnya dalam ini bentar lagi akan melaksanakan UKK, maka saya akan berkoordinasi dulu dengan teman-teman dulu ya. Nah, untuk lebih ke depannya lagi, apakah misalnya soal UKK ini salah, maka butuh perbaikan untuk murid ke depan. Ya, yang penting adalah kepentingan murid. Terus yang kedua, dalam penerapan ini saya sudah menerapkan bagaimana kenaikan kelas. Nah, pada kenaikan kelas ini saya sudah berkoordinasi dulu dengan teman-teman, rekan sejawat yang ada di jurusan. Nah, apakah ini siswa ini layak naik kelas atau tidak? Kita uji dulu, kita cari apakah mungkin dia ada nilai plusnya gitu. Terus bagaimana teknis video hasil wawancara ini? Teknis video hasil wawancara ini ya sudah saya bayangkan bahwa pada video wawancara tuh masih terdapat noise atau suara yang mengganggu. Terus bagaimana teknisnya? Teknis atau durasinya? Ya, pada durasi ini ya sudah saya ke teman-teman bagaimana untuk melihat ini durasi video ini apakah terlalu panjang atau terlalu singkat, itu sudah saya uji sama teman terlebih dahulu. Ya, saya akhiri begitu hasil dari refleksi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.